Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng sarapan nggih. Sekul megono wonten mboten niki? Pagi ini wonten. Wonten. Oke, harusnya sarapan dulu baru ngaji biar semangat. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dumateng guru-guru saya, Ustadz Mahrus, ya, Ustadz Mahsun, Ustadz Khairuddin, Ustadz Munir, Pak Haji Nasihin, dan semua ustadz-ustadz yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Beliau-beliau dulu guru-guru saya, ya. Saya Ustadz Masun itu dulu yang ngajarin saya tajwid, ya, nahwu sedikit-sedikit dulu nggih, walaupun saya agak embeler gitu. Ya, alhamdulillah, mohon maaf pada pagi hari ini bukan kemudian saya berbalik menggurui, tidak nggih. Ini hanya dipaksa oleh keponakan saya yang paling beler ini dulu. Lawang acaranya kan sebenarnya saya itu mau ini apa namanya? Reuni Bani Kastolani. Sekaligus haul Bapak Ibu saya, Pak Haji Kastolani dan Mbah Haji Ummu Fadilah. Itu nanti jam 9 kita mau ke makam dan kemudian kita ada kumpul-kumpul bersama. Itu acara 3 bulanan nggih, Mas Munir nggih. Dan juga dalam kondisi flu sebenarnya ini. Ya, kondisinya flu, agak batuk, agak pilek, maka mungkin nanti diminta 30 menit, barangkali hanya bisa 3 menit. Cukup nggih 3 menit. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini karena Allah masih memberikan kesempatan kita kehidupan, ya. Banyak sekali yang hari ini masih muda wafat, Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau wafatnya itu husnul khotimah. Kalau kemudian kita diberikan oleh Allah umur yang pendek dan itu su'ul khotimah, na'udzubillah. Kemarin kita diberitakan ada seorang mu'alaf namanya Koh Stephen, ya, dikenalnya adalah Koh Stephen. Beliau itu baru masuk Islam tahun 2000. Dan itu masuk Islamnya iseng katanya. Jadi dia punya teman, ya, kemudian teman kosnya ini, saya mau sholat ke masjid, nah dia ngikut. Begitu ngikut kok ngeliatin, kamu tuh itu gerakan apa sih? Itu namanya sholat. Aku tak tiru boleh nggak? Ya nggak boleh gitu kan. Lah kok nggak boleh, kenapa? Itu kan cuma gerakan-gerakan, nggak boleh. Jadi kalau saya boleh melakukan itu harus apa? Harus baca syahadat dan masuk Islam. Dan dia kok mau? Akhirnya masuk Islam, sempat diseberat keluarganya, tetapi kemudian ketika hijrah itu malah bisnisnya naik. Jadi beliau kalau nyumbang itu nggak kira-kira. Kalau nyumbang apa namanya
misalkan ada longsor, banjir, atau masjid mau dibangun, itu nggak tanggung-tanggung, bisa 2 miliar, 3 miliar, nggak tahu bisnisnya apa, ada aja. Kemarin pas COVID itu beliau menyedekahkan hartanya untuk beli masker, beli obat-obatan, beli apa itu juga miliaran, dan berani jual hartanya. Punya Fortuner dijual, Fortuner siapa kayak? Punya Alphard dijual, dan itu segera balik lagi hartanya. Naudzubillah. Dan yang paling epic itu paling luar biasa. Pertama kali beliau umroh ke Masjidil Haram, beliau heran. Kan Masjidil Haram itu sampai sekarang masih terus direnovasi nggih. Lah itu banyak sekali yang dia lihat ternyata tenaga kerjanya tenaga kerja dari mana? Cina. Orang meng Indonesia tok sing akeh Cina nih. Ke Masjidil Haram pun ternyata pekerjanya orang Cina. Dan dia heran. Ini padahal kan ada hadis yang mengatakan bahwa non muslim itu dilarang masuk haram. Tapi dia melihat dengan mata kepala sendiri dan dia tanya masing-masing bahasa Inggris kalau di sana. Who are you? What your religion? Apa agamamu? Ada yang bilang nggak ada agama, kan Cina itu kan ada komunis, ada Kristen, ada Katolik. Nah kemudian dikumpulin tuh, pas istirahat, dibelikan makanan semua, dan makanan yang enak-enak. Kemudian diceramain sedikit dengan bahasa Inggris. Antum itu tahu nggak? Antum itu harusnya terlarang di sini. Nabi saya mengatakan bahwa orang kafir itu dilarang masuk kota suci Mekah. Kalian ngapain di sini? Nah, saya bekerja aja gitu kan. Nah, kalau mau Anda terus bekerja di sini, silahkan convert itu masuk Islam. Silahkan menjadi mu'alaf dan menjadi muslim. Syahadat bareng-bareng, Pak. Berapa jumlahnya? 450 orang masuk Islam semua dengan kata-kata beliau sendiri. Dan kemudian setelah kembali ke pondokan, dan ternyata kan orang-orang itu akhirnya begitu waktu sholat ikut sholat. Syekhnya bingung. Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais melihat, lah ini kok pekerja-pekerja Cina ikut sholat sekarang, padahal selama ini kan non muslim. Siapa ini yang melakukan ini? Ditanyain salah satu, ada orang dari Indonesia namanya Koh Stephen Indra Wibowo. Nah kalau di sana kan filenya ada ya. Coba orang yang namanya ini di mana tinggalnya, kamarnya berapa. Nah begitu subuh tiba besoknya, dia dari kamarnya dijemput sama askar, ya kayak satpol pp-nya kita lah, sama kayak hansip polisi. Dari kamarnya dijemput, antum ikut saya, bahasa Indonesia itu. Wah dia udah mikir, wah celaka saya pasti masuk penjara ini. Pokoknya kalau di Mekah urusan sama askar itu biasanya di penjara berakhirnya. Nggak taunya dijemput dengan Alphard masuk ke ruangan Masjidil Haram yang paling eksklusif, dan itu hanya isinya para imam. Ternyata beliau ditemukan dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais gitu kan. Dia tanya, antum tahu sama siapa saya? Ya saya tahu kalau antum itu orang terkenal namanya Abdurrahman As-Sudais. Antum siapa? Ya saya orang biasa dari Indonesia. Apa yang antum lakukan? Kenapa para pekerja itu kemudian pada sholat? Saya ajak mereka masuk Islam, Syekh. Masya Allah, dipeluk Koh Stephen itu. Antum tahu nggak? Saya lahir di kota sini, saya besar dan ngimamin masjid sini, tapi belum pernah satupun saya mengislamkan seseorang. Kamu yang dari jauh sana di Indonesia dan kamu sipit Cina. Kamu datang ke sini bisa langsung mengislamkan orang, semuanya pekerja saya. Akhirnya dengan pertemuan itu sering diundang, ya haji gratis, ini gratis. Itu yang namanya Koh Stephen kemarin, dan kemarin wafat dalam kondisi acara di Surabaya, festival Islam, Hijrah Festival, dan kemudian sakit masuk rumah sakit, wafat. Ini adalah wafat yang husnul khotimah karena dalam rangka ibadah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita juga sampaikan sholawat dan salam
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati maulidnya. Ini tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Rabiul Awal, ada yang hafal? Kayak ora hafal. Ya pokoknya masuk dalam Rabiul Awal tanggal 20 Rabiul Awal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rabiul Awal itu sebenarnya ada 3 peristiwa penting. Jadi bukan hanya maulid. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Tanggal berapa? 12 hari tahun gajah. Apalagi tahun gajah, woi. Tahunnya berapa coba? Masa nggak ada tahunnya? 571 Masehi atau 63 sebelum Hijriah. Umurnya 53. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada makhluk yang tidak gembira. Semuanya gembira. Walaupun itu Abu Jahal, ya, tahu kan Abu Jahal? Walaupun itu Abu Lahab, walaupun itu abu-abu yang lain yang kemudian menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bergembira. Begitu lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib mengangkat beliau, kemudian membawa lari ke Ka'bah, dikelilingkan tawaf. Semua paman-pamannya yang kelak akan menjadi musuhnya itu mengikuti. Ya dengan tidak membaca talbiyah tentu saja. Pokoknya gembira saja bahwa telah lahir seorang putra terbaik Bani Hashim yang kelak akan menjadi tokoh. Ya, jadi Rasul itu memang sudah digadang-gadang tidak hanya menjadi gubernur, ya, bisa menjadi presidennya di Mekah waktu itu. Dan perkembangannya Rasulullah dari kecil hingga menjadi pemuda umur 40 tahun, 25 kemudian sampai menjelang 40 tahun, beliau itu adalah orang yang paling dicintai oleh umatnya. Orang yang paling dicintai oleh paman-pamannya. Apapun dibantu, apapun dipercaya. Jadi orang kalau mau pergi keluar kota ataupun datang ke Mekah itu pertama kali yang dicari adalah Rasulullah. Ya bukan, waktu itu belum menjadi nabi. Titip barang, titip harta itu langsung diberikan kepada Muhammad SAW. Bahkan nanti ketika sudah menjadi Rasul, waktu perang pun, ya dengan gelar Al-Aminnya, itu musuhnya itu kalau break, kalau istirahat perang, kan perangnya kalau dulu hanya siang, sorenya istirahat. Nah musuhnya itu yang membawa tombak, panah, pedang datang kepada Nabi. Rasulullah, aku titip ya pedangku, aku titip panahku, aku titip tombakku, kan istirahat. Itu musuhan padahal kalau siang. Tapi itulah Nabi, karena orang itu begitu percaya sama Rasulullah itu dititipkan. Lah Nabi itu kalau mau kan berarti begitu dititipkan tusuk, cerut gitu kan, selesai. Tapi Nabi nggak begitu. Itu hebatnya Nabi. Sehingga Rasulullah itu kemudian dikatakan orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'alla khuluqin adzim, itu pun Allah memujinya. Dan semua manusia memujinya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, maka kita harus kemudian memahami kembali ketika Rasulullah mengatakan innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dahulunya sudah berakhlak dan itu mulia, tapi belum disempurnakan. Tapi begitu dengan disempurnakannya akhlak itu, maka tidak semua orang bisa terima. Abu Jahal yang tadinya adalah pamannya, Abu Lahab yang tadinya CS, ya, makan bareng, minum bareng, itu langsung nyebrat, langsung bahkan menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sesungguhnya yang namanya akhlak itu nanti bukan hanya sekedar orang jujur, orang amanah, orang berkata-kata baik, bukan hanya itu. Tapi akhlak itu harus muncul dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya akhlak itu muncul dari akidah. Kalau sekedar berakhlak, orang non muslim berakhlak apa enggak? Berakhlak. Apalagi orang yang pakai apa itu namanya, biksu-biksu itulah ya. Dia kalau nyabut rumput aja nggak berani kok. Bener nggak? Kalau kita kan wow, rumput tua tebasin kabeh nggo mangan kambing. Kalau mereka nggak berani, jangan, ini makhluk Tuhan. Saking berakhlaknya. Dan ternyata itu bukan akhlak kata Rasulullah. Yang namanya akhlak itu adalah segala sesuatu yang lahir dari akidah dan syariah. Dia merasa berbuat atau meninggalkan pekerjaan itu karena Allah. Ya, misalkan disuruh jujur berdagang di pasar Al-Ukhuwah ini, timbangannya cocok ya, harganya sesuai, itu jujur karena apa? Lillahi ta'ala, Allah yang melihat saya. Jadi bukan karena jujurnya biar laris, enggak. Itu namanya akhlak. Dan akhlak itu adalah bagian dari syariah. Dia tidak riba, dia tidak nipu orang, jualin barang orang lain kemudian duitnya nggak nyampe. Ya, itu karena apa? Dia nggak tahu syariah. Dia nggak tahu bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, peristiwa yang pertama di bulan Rabiul Awal adalah peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Tidak ada masalah dari beliau lahir sampai beliau kemudian menjadi seorang Rasul. Tapi begitu Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kemudian wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan kepada orang lain. Begitu ngasih peringatan kepada orang lain bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa berhala-berhala itu harus disingkirkan, muncul penolakan. Dan dakwah selalu begitu, walaupun itu dilakukan oleh orang yang paling terpercaya, walaupun itu dilakukan oleh orang yang paling lembut di dunia, dakwah tidak akan ada yang tidak ditentang. Ini akibat dakwah, ini resiko dakwah. Rasul itu kurang opo ya, didoni ya karo sapa Abu Lahab, malah diparani dikai tanganan. Apakah Abu Lahab kemudian masuk Islam? Enggak. Lagi sholat ya, kemudian ditimpakan dengan kotoran onta, dilempar dengan ususnya kambing, dan Rasulullah enggak bales. Itu kan saking lembutnya. Tapi apakah di Mekah beliau diterima dakwahnya? Tidak. Di Mekah selama 13 tahun lamanya itu hanya bisa mengislamkan sekitar 60 orang saja. Ini kan menggambarkan betapa dakwah itu enggak mudah. Jadi jangan bilang kalau dakwah terlalu keras sehingga ditolak. Enggak. Selembut apapun juga kalau memang nolak ya nolak. Kayak gitu. Jadi oleh karena itu kita ngikutin saja apa yang disampaikan oleh Nabi. Beliau kadang-kadang lembut, kadang-kadang juga keras ya. Dan keras tegasnya itu ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah ya. Itu bulan apa? Itu peristiwa yang kedua, Rabiul Awal. Jadi peristiwa yang kedua Rabiul Awal itu adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa saya bilang Rabiul Awal? Karena mulainya itu adalah di akhir bulan Muharram ya. Jadi tanggal 25-an gitu berangkatlah Nabi Muhammad ke Madinah. Perjalanannya berapa hari dari Mekah ke Madinah? 6 jam. Naik bus. Dinasikan bolak-balik ke sana ya tahu 6 jam doang nyampe itu. Terus turu. Nduk istirahat ning ndi? Mangane ya enak, kormone enak-enak. Dulu enggak begitu Rasulullah. Cari jalannya bukan jalan yang sekarang ya, cari jalan-jalan yang berbukit. Karena apa? Dikejar terus sama orang-orang kafir Mekah. Dan itu berjalan selama apa?
8 hari perjalanan. Jaraknya 450 km. Jadi Surabaya Jakarta jalan kaki. Zaki kuat nggak Zaki? Ampun. Itu. Sampailah di Madinah itu pada bulan juga Rabiul Awal. Maka kalau kita lihat fragmennya itu, Masya Allah, begitu Rasulullah nyampe itu bergema sholawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Masya Allah, Rasulullahnya nangis, para sahabat nangis, ya, orang-orang yang menunggu di Madinah itu nangis semua. Betapa hari itu adalah perubahan besar, di mana para sahabat dulu ketika di Mekah itu sholat saja digebuk. Abu Bakar itu kalau sholat di depan rumah itu langsung dipendong sampai pingsan, itu udah biasa. Kemudian pindah ke Madinah, merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bebas melaksanakan syariah. Jadi kalau kita melihat peristiwa hijrah itu, yang harus kita pahami, pindahnya Rasulullah itu bukan karena takut, bukan karena takut dibunuh, bukan karena takut disiksa, tetapi takut untuk tidak bisa melaksanakan syariah secara kafah. Jadi wahyu kan turun terus nih, perintah apa segala macam turun terus, tapi tidak bisa dilakukan. Sholat aja nggak bisa kok di Masjidil Haram. Punya masjid yang sekarang kita kalau ke sana harus bayar mahal. Rasul sholat di situ aja nggak bisa. Akhirnya ngalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pindahlah ke Madinah. Madinah sudah ada 2 suku yang menyambut kalian dengan segala kekuatannya, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang kemudian rela untuk mati membela Rasulullah SAW. Baru kemudian ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah mendirikan sebuah komunitas yang tidak bisa disebut sebagai komunitas RT atau RW, enggak. Walaupun daerahnya kecil, itu namanya sudah negara. Apa ciri-ciri negara? Yang pertama ada pemimpinnya, yaitu baginda Nabi. Rasul juga pemimpin negara juga. Yang kedua apa? Ada peraturannya. Ada piagam Madinah, kemudian ada Quran dan As-Sunnah. Karena di ujung piagam Madinah dikatakan, ketika ada persoalan faruddu ilallah wa rasulihi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya semua keputusan itu adalah nanti menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya itu peraturan. Yang ketiga, daerah itu memiliki sebuah pasukan, yang akhirnya terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah dan lain sebagainya. Itu cirinya apa? Cirinya sebuah negara. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal juga. Harinya hari Senin juga. Ini luar biasa. Nah, cerita wafatnya Rasulullah SAW itu kalau kita urai bisa nangis kita, Pak. Ya. Maka ketika Rasulullah itu mau wafat, dan wafatnya itu wajar kayak kita lah, ada sakitnya juga, ya. Kenapa begitu? Kehidupan Rasulullah SAW yang manusiawi itu sebenarnya membuat kita bisa mencontoh dengan mudah. Rasul perang, kemudian kebacok, ya, luka. Itu membuat kita, oh, Rasul itu juga manusia, bisa kita contoh. Oh, Rasul itu juga punya sakit, ya, ketika mau wafat sakit juga. Itu berarti kita juga bisa mencontoh. Padahal Rasul itu kalau mau dengan hanya mengangkat tangan, semua orang masuk Islam bisa. Itu bisa. Maka dalam peristiwa hijrah yang pertama ke Taif, ya, yang waktu itu sudah didahului oleh Abu Jahal, nanti akan datang seorang pemuda dari Mekah yang akan datang ke sini. Dia adalah orang gila yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka kalau dia datang nanti, siapkan anak-anakmu, budak-budakmu untuk melempari dia. Dan itu penghinaan terbesar sebenarnya. Jadi kalau yang melempari itu anak-anak dan kemudian para budak, itu berarti penghinaan yang paling besar. Dan benar, ketika Rasulullah sampai ke Taif langsung dilempari batu.
berdarah-darah semua. Rasul kemudian menyelamatkan diri ke sebuah kebun kurma, kebunnya orang Yahudi, sambil beliau menahan darahnya supaya nggak netes ke bumi. Itu luar biasanya begitu. Kata Rasulullah ketika di perang Uhud juga sama terulang. Rasul luka-luka, kemudian beliau berusaha sekeras mungkin menutupi wajahnya, menutupkan beliau bolong sininya. Jadi gigi gerahamnya itu sampai sompal. Darahnya mengucur. Dan beliau menahan dengan sorbannya supaya darah itu nggak menetes ke bumi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membiarkan darah kamu netes di muka bumi? Wahai para sahabatku, andai saja satu tetes darah saya jatuh ke muka bumi, bumi tidak akan terima. Bumi mendingan menggulung semua apa yang ada isi di bumi itu dan habis kita ini. Maka saya mendingan menahan darah saya supaya tidak menetes ke bumi. Jadi peristiwa Rasulullah itu kalau kita gambarkan, kita ceritakan kembali, nangis kita, Pak. Maka di bulan Maulud ini kita coba buka kembali sirahnya, ya. Kita buktikan kembali cinta kita yang benar-benar kepada Rasulullah. Bukan hanya cinta kata-kata. Kita sama istri kalau hanya ngomong I love you, my darling, kira-kira istri kita mau nggak? Sementara duitnya nggak dikasih, nafkah nggak dikasih, rumah juga udah mau ambruk, ya kira-kira mau nggak istri kita? Ya nggak mau. Maka bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Allah sudah menuturkan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu segala semua contoh itu bisa kita ambil. Yang beliau jadi seorang suami seperti apa, beliau menjadi seorang kepala negara seperti apa, menjadi kepala pemerintahan seperti apa, itu harus kita ambil semuanya, supaya itu menjadi bukti bagi kita bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktunya memang sudah dibatasi, supaya kalau diceritakan ending waktu Rasulullah wafat saja mungkin bisa membuat kita akan menangis, tapi mungkin bisa di waktu yang lain lagi. Dan itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kira-kira ada manfaatnya, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita bersama dan pengingat buat kita bersama. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.